Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fitrianto dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, NPM 1702010095, kelas B semester 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan cybercrime di Indonesia. Berikut pengaturan tindak pidana cyber material di Indonesia. Pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikianlah juga dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana atau Undang-Undang 3 atau 2011 maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, distribusi atau penyebaran, transmisi dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang IT, perjudian pasal 27 ayat 2 Undang-Undang IT, penghinaan dan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, pemerasan dan atau pencemaran pasal 27 ayat 4 Undang-Undang IT, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi, yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik data interference pasal 32 Undang-Undang IT, gangguan terhadap sistem elektronik, sistem interference pasal 33 Undang-Undang IT, tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang pasal 34 Undang-Undang IT, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik pasal 35 Undang-Undang IT, tindak pidana tambahan aksesoris pasal 36 Undang-Undang IT, pemberatan terhadap ancaman pidana pasal 52 Undang-Undang IT. Berikut pengaturan tindak pidana cyber formil di Indonesia. Selain mengatur tindak pidana cyber material, Undang-Undang IT mengatur tindak pidana cyber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 Undang-Undang IT mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang IT dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang IT. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang IT. Kekhususan Undang-Undang IT dalam penyidikan antara lain: penyidik yang menangani tindak pidana cyber ialah instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat negara sipil atau PPNS, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data. Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang IT dan perubahannya berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana cyber dalam arti luas. Sebagai contoh, tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan layanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang IT dan perubahannya. Apabila dengan mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindak tersebut tidak boleh dilakukan. Prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak cyber. 1. Korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum datang langsung membuat laporan kejadian kepada pihak Polri pada unit bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atau kasus bersangkutan hukum acara pidana ketentuan dalam Undang-Undang IT. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Selain Undang-Undang IT, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah pelaksanaan Undang-Undang IT dan juga peraturan teknis dalam penyidikan masing-masing instansi penyidik. Demikian presentasi dari saya, teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.